Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Nanda semua sehat? Sehat, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan, hindari keramaian, gunakan masker, cuci tangan. Oke, sebelum mulai, ya kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persepsi. Ya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan modus? Bagaimana cara menentukan nilai modus data tunggal? Tentukanlah modus dari data berikut 5, 6, 6, 2, 4, 6, 5. Ya, siapa yang bisa? Nilai modusnya 6, Pak. Modusnya 6. Ya, dimaksud dengan modus apa? Nilai yang paling keluar, Pak. Ya, modus itu nilai yang sering muncul. Ya, cara menentuk. Jadi modusnya sering muncul di sini 6 ya, sebanyak 3 kali. Oke, motivasi. BPS Provinsi Riau melakukan sensus penduduk sehingga didapat data seperti profesi, umur, pendapatan dari penduduk, dan yang lainnya. Misalkan dari data tersebut diperoleh informasi profesi mayoritas penduduk Riau adalah petani. Bagaimana BPS Provinsi Riau dapat menyimpulkan seperti itu? Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Melalui model problem based learning dan dengan menggunakan video pembelajaran serta LKPD, peserta didik secara mandiri, rasa ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab dapat pertama menentukan modus data kelompok dengan tepat dan teliti. Kedua, membandingkan nilai modus data kelompok dengan tepat dan teliti. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran modus data kelompok dengan tepat dan teliti. Nah, coba SQL. Oke, Pak. Modus data kelompok, orientasi masalah. Pak Tommy adalah guru produktif jurusan otomotif kelas 12 TKR SMK Negeri 2 Pekanbaru yang terdiri dari 2 kelas. Berhubungan tak lama lagi ujian kompetensi kalian atau UKK akan diadakan, beliau bermaksud akan melakukan bimbingan terhadap kedua kelas tersebut. Untuk mengatur waktu bimbingannya, beliau berpedoman pada nilai praktek ujian tengah semester pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau PMKR yang telah diperoleh peserta didik. Setelah didata, nilai tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Organisasi kegiatan pembelajaran. A. Berdasarkan masalah di atas, informasi apa saja yang kamu ketahui? 1. Pak Tommy adalah guru produktif jurusan otomotif kelas 12 TKR SMK Negeri 2. Beliau akan melakukan bimbingan pada 2 kelas TKR. UKK akan diadakan tak lama lagi. Untuk mengatur bimbingan, beliau berpedoman pada nilai praktek UTS atau PMKR. Kelas yang mendapat bimbingan pertama adalah kelas yang nilai modusnya rendah. Oke, lanjut. Tuliskan apa yang ditanya dari masalah tersebut. Modus yang ditanya adalah modus dari kedua kelas tersebut. Membimbing penyelidikan. Modus untuk kelas 12 TKR 1. Ya, lanjut. Langkah 1. Tentukan kelas modus dengan melihat frekuensi tertinggi dari data berkelompok. Langkah kedua. Tentukan tepi bawah kelas modus dan panjang kelas modus. Langkah 3. Lihat frekuensi kelas modus. Kelas sebelum kelas modus, kelas setelah kelas modus pada tabel 1. Ya. Frekuensi kelas modus adalah nilainya 12. Ya, betul. Frekuensi sebelum kelas modus adalah 10. Ya, terus. Frekuensi setelah kelas modus adalah 2. Dengan demikian, ya, terus, lanjut dulu. Dengan demikian, D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 10. Oke, ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa? Ini dari mata tangga 2.
Atau siapa yang bisa? Saya, Pak. 12 Ya, Julianus. 10, Pak. Berapa Julianus? 12 dikurang 10, Pak. Ya, 12 dikurang 10 ya. Nah, Iya, Pak. yang di bawahnya berarti 12. Kurang 10. Kurang 2. Yang Kurang bawahnya 2, Pak. kurang 2. Ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi ya. Datangnya D12 ini dari frekuensi kelas modus 12 dikurang dengan sebelum kelas modus 10. Berarti 12 kurang 10. Ya, yaitu 2. Ya, untuk D2-nya frekuensi kelas modus dikurang kelas sesudah kelas modus 2. 12 dikurang 2, 10. Ya. Jadi modus untuk nilai praktek UAS kelas 12 TKR 1 adalah 82,17. Ada Alinur Ahmad? Ada, Pak. Nah, coba lanjutkan lagi. Modus untuk kelas 12 TKR 2. Oke. Jadi modus untuk nilai kelas 12 TKR 2 adalah 83,625. Nah, coba Arya. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Dari perolehan nilai modus pada data nilai praktek UTS produktif kelas 12 TKR yang telah kalian kerjakan di atas, dapat disimpulkan. Kelas yang akan mendapatkan jadwal bimbingan belajar yang pertama adalah kelas 12 TKR 1 dan terakhir kelas 12 TKR 2. Oke, lanjut lagi. Masih Arya. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah mengerjakan serangkaian kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? 1. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau dapat disebut dengan data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, coba Dipa lagi nih. Ayo berlatih. Ayo berlatih. 1. Diberikan data skor siswa suatu kelas sebagai berikut. Jadi nilai modus dari data pada tabel tersebut adalah 75,5. Oke. Untuk kesimpulannya, apa itu modus? Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang banyak atau sering muncul, Pak. Nilai sering muncul. Oke. Kemudian apa lagi? Langkah-langkahnya. Yang kedua kesimpulannya. Apa langkah-langkah menentukan modus data kelompok? Tentukan frekuensi tertinggi. Ya, terus. Kelas. Ya. D1, D2. Tepi atas Ya. dan bawah dan P. Oke. Setelah itu gunakan rumus yang berlaku. Oke. Ya. Kesimpulannya ya. Yang pertama kesimpulannya, modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi dari sebuah data. Oke, yang kedua, langkah-langkah menentukan modus dari data kelompok, yaitu yang pertama langkah-langkahnya tentukan kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbesar atau tertinggi ya. Kemudian tentukan tepi bawah dan menghitung batas bawah kelas modus tersebut. Kedua, hitung panjang kelas modus. Ketiga, hitung selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Yang terakhir, hitung modus dengan menggunakan rumus. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Oke, setelah itu nanti ini seperti biasa ya, ada evaluasinya, tes formatifnya. Nanti ini soalnya ada 3, ini soal pertama. Ya, ini soal kedua. Ya, ini nanti soal ketiga. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan, Bapak kirim nanti di Google Classroom-nya. Oke, yang terakhir, Oke, Pak. ya materi pertemuan berikutnya, ukuran penyebaran data. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Oke, Pak. Jaga jarak Pak. gitu ya. Nah, pakai masker, Oke, Pak. cuci tangan. Ya, Pak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.